Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Termasuk diantaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga di Ahad pekan ketiga kita masih bertemu di kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, kita sudah sampai bagian yang ketujuh dari kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Tayammum. Kita sudah kaji Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian kita sudah masuk ke bab 1. Imam Al-Bukhari hanya memberi judul babun. Di bab 1 ini beliau mencantumkan dua hadis 334, 335. 334 menerangkan kepada kita tentang peristiwa yang menimpa Ibunda Aisyah ketika membersamai Rasul, kemudian kalungnya hilang. Setelah itu Allah turunkan ayat tentang tayamum. Di hadis 335 Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa beliau diberikan 5 hal yang tidak Allah berikan kepada Nabi atau Rasul sebelum beliau. Beliau diberikan yang pertama, ditolong oleh Allah dengan memberikan rasa takut kepada musuh-musuhnya. Yang kedua, Allah jadikan bumi sebagai masjid dan sebagai alat bersuci, sehingga sebenarnya orang muslim itu tidak ada alasan tidak sholat. Begitu sholat itu datang waktunya, maka sholat walaupun tidak menemukan masjid dalam bentuk bangunan, karena semua bumi adalah masjid. Yang tidak diizinkan untuk sholat hanya 2 tempat. 3 ya Pak. 1, makbaroh atau kuburan. Yang kedua, kamar mandi. Yang ketiga, kandang unta. Ya, kandang unta. Rasul tidak pernah di tempat itu, tapi di kandang kambing malah pernah. Ya, jangan bayangkan kandang kambingnya seperti di kita ya. Kandang kambingnya ya hanya pagar aja gitu kan, pagar aja. Nanti kalau Bapak Ibu haji atau umroh bisa nengok kandang kambing, kandang unta di sana. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan, dihalalkan oleh Allah. Rasulullah dihalalkan oleh Allah untuk menerima ghanimah. Yang keempat, Rasul diizinkan meminta syafaat, dan yang kelima, Rasul diutus untuk seluruh manusia. Ini sudah kita kaji di kajian Ahad pertama bulan ini, Bapak Ibu. Sekarang kita ke bab yang kedua. Imam Al-Bukhari berjudul babun idza lam yajid ma'an wala turoban. Babun, bab idza apabila lam yajid tidak mendapatkan ma'an air, wala turoban dan tidak mendapatkan tanah. Pertanyaannya, kira-kira ini orang berada di mana, Pak?
tidak ada air, tidak ada tanah, kira-kira orang di mana? Di laut air kabeh beli. Di padang pasir, kan pasir bisa untuk tayamum. Di angkasa. Kan ketika Imam Al-Bukhari nulis judul ini belum ada pesawat Bapak Ibu. Kira-kira di mana ya? Di mana Bapak Ibu? Di atas pohon ya? Di atas pohon katanya. Di atas pohon begitu turun kan ada tanah ya? Oh di bawahnya ada buaya Pak. Iya. Dalam Syarafatul Bari dijelaskan tidak ada orang yang tidak berada di antara satu dari kedua keadaan itu. Tidak mungkin orang itu tidak ketemu tanah. Pak di bulan Pak, ya bulan kan ada tanahnya bulannya Pak, bukan tanahnya bumi ya. Tanah tapi miliknya bulan gitu kan, bisa untuk tayamum. Jadi kata Ibnu Hajar ya, kayaknya sukar ketika menjelaskan orang kok sampai tidak menemukan air, tidak menemukan tanah gitu ya. Kalau tidak menemukan air memungkinkan, tapi kalau tidak menemukan tanah ya. Nah, kalau sekarang memungkinkan ketika orang berada di atas pesawat, kan tidak ada tanah karena di dalamnya ruangannya semuanya bersih. Ternyata airnya juga habis, jadi memungkinkan dua-duanya. Tapi kalau masih di darat, ya tidak memungkinkan. Kemudian di laut apalagi air semua gitu Pak. Ya, air laut itu kan bisa untuk berwudu, ya airnya suci dan menyucikan. Bahkan seluruh binatang buruannya halal. Al-Maidah 97. Hadisnya 336. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Zakaria ibnu Yahya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, qala dia berkata, Haddatsana Abdullah ibnu Numairin, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, qala dia berkata, Haddatsana Hisham bin Urwata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya. Berarti dari Urwah ya. Karena Hisham bin Urwah dari bapaknya, berarti dari Urwah. An Aisyata, dari Aisyah. Annaha, bahwasanya beliau Ibunda Aisyah ista'arat, meminjam. Jadi yang kita kaji di 2 pekan yang lalu, kalung yang hilang itu adalah miliknya Asma. Ista'arat, telah meminjam, min Asma'a, dari Asma. Ini tidak bisa dibaca min Asma'i, karena ini isim alam wero munsorif. Jadi nama benda yang tidak memiliki tanwin tidak bisa dikasrohkan meskipun kemasukan huruf jar. Jadi dibacanya tetap fathah, tapi fi mahali jarin, di tempat jar. Ya. Jadi bukan salah baca, bisa nih bacanya min asma'a, orang min asma'i, kecuali tanwin menjadi asma'in ya. Ini kan tidak pakai tanwin. Seperti Ibrahimu, kemasukan fi Ibrahim, tidak jadi fi Ibrahimi, tidak mau ya. Isim alam wa munsharif itu begitu. Kiladatan itu kalung, sesuatu yang melingkar di leher, itu kiladah. Fahalakat, di sini dimaknai fahalakat itu hilang. Dari kata halaka itu bisa artinya hilang, bisa artinya binasa, bisa artinya celaka. Yaqulu ahlaktu, mereka berkata ahlaktu, aku telah celaka, bukan aku telah hilang. Ya. Ketika Allah menyampaikan halaka, Allah membinasakan. Jadi halaka bisa artinya binasa, bisa artinya celaka, bisa artinya hilang. Tergantung apa Bapak? Konteks kalimatnya.
Dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal kata yang pengucapannya sama, tapi artinya berbeda tergantung kalimatnya. Apakah Anda bisa mengerjakan pekerjaan ini? Bisa artinya dapat. Fulan digigit ular berbisa. Bisa artinya racun, kan? Sama-sama kata, tapi maknanya berbeda. Tergantung konteks kalimatnya, siakul kalam namanya ya. Fabasa kemudian telah mengutus Rasulullah SAW rojulan seorang laki-laki. Fawajadaha kemudian dia mencarinya. Rojulan yang diutus adalah Usaid bin Hudair. Jadi Rasul mengutus Usaid bin Hudair untuk mencari kalungnya Aisyah yang hilang. Fa'ad rokat humus sholatu, kemudian mereka menjumpai waktu sholat. Begitu nyari kalungnya tidak ketemu, malah waktu sholat yang datang. Walesa dan tidak ada mahum bersama mereka ma'un air. Fasollau ya, untuk mereka sholat. Jadi air untuk wudhu tidak ada, air untuk minum juga tidak ada. Fasyakau kemudian mereka mengadu. Tahu mengadu Bapak? Wadul, laporan, syakau dari kata syaka, bukan sakau bahasa Indonesia ya. Kalau sakau bahasa Indonesia itu artinya orang yang mabuk ya, ini bahasa Arab, syakau. Zalika yang demikian ila Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW. Fa'angsalallahu kemudian Allah turunkan ayat tayammumi, ayat tayammum. Faqala kemudian berkata Usaid bin Hudairin, Usaid bin Hudair ini laki-laki yang tadi diutus oleh Rasul untuk mencari kiladah ya, untuk mencari kalung. Li Aisyata kepada Aisyah. Begitu ayat tayamum turun, Hudair, Usaid ya, Usaid mendatangi Hudair, salah. Usaid bin Hudair mendatangi Aisyah. Bukan Usaid mendatangi Hudair, ya. Usaid bin Hudair mendatangi Aisyah. Bisa nih salah ngomong. Wis keselen kayaknya Pak. Ya, tadi baru berdiri di podium situ ya, Pak. 1 jam kurang 8 menit. Kemudian Usaid bilang begini kepada Ibunda Aisyah, jazakillahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik. Kenapa ucapan ini diucapkan oleh Usaid bin Hudair kepada Ibunda Aisyah? Fa wallahi, maka demi Allah, ma nazala biki, tidaklah menimpa terhadap engkau. Kalau ada tasdidnya artinya turun, nazala, tapi tanpa tasdid artinya telah menimpa. Nazala di sini artinya telah menimpa, bukan telah turun ya. Kalau nazala kami telah menurunkannya. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra, nazzalna. Kalau nazala di sini dimaknai telah menimpa. Ma nazala biki, tidaklah menimpa engkau amrun sesuatu takrahinahu, engkau tidak menyukainya, illa kecuali ja'alallahu, Allah jadikan zaliki yang demikian laki untukmu, walil muslimina dan untuk orang-orang muslim, fihi pada peristiwa itu khairon, kebaikan. Hadis tentang tayamumnya sudah kita kaji. Sekarang beberapa pelajaran dari hadis ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, Usaid itu menyampaikan kepada Ibunda Aisyah, mengajarkan kepada kita bahwa
suatu peristiwa yang menimpa seseorang, dalam hal ini terkhusus peristiwa yang menimpa Ibunda Aisyah, peristiwa yang tidak disukai secara lahiriah, takrohinahu, engkau tidak menyukainya. Dari kata karoha ya, karoha menjadi makruh, itu sesuatu yang tidak disukai. Meskipun dalam bahasan fikih makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu dalam bahasan fikih. Al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Tapi secara kebahasaan makruh dari kata karoha artinya sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Jadi makruh itu artinya yang dibenci. Maka kalau Rasul mengingatkan kalau mau ke masjid tidak boleh makan bawang merah, bawang putih. Itu kan aromanya tidak disukai. Bukan berarti makan jengkol boleh, boleh. Tapi kalau mau ke masjid ya gosok gigi terlebih dahulu. Jangan berdalil, Pak, kan yang tidak boleh bawang putih dan bawang merah, kan jengkol tidak disebutkan. Iya, tapi kan aromanya juga sama kan gitu kan ya. Begitu mengucapkan amin kan aromanya tek ning kancane ngiringane kan. Akhirnya malah mikiri, wong mangan jengkol ora sikatan. Ya kan kepikir. Sampingnya lagi mambu duren, kesemangan duren. Sampingnya lagi mambu timun. Sampingnya lagi mambu udut. Kemudian langkah sikatan gitu kan. Makanya Rasul menyampaikan, seandainya tidak memberatkan, akan aku perintahkan kalian untuk bersiwak. Supaya apa? Supaya nyaman, dirinya nyaman, orang-orang sekitarnya juga nyaman. Usaid bin Hudar mengajarkan kepada kita tentang peristiwa yang menimpa Ibunda Aisyah, sesuatu yang tidak disukai, tapi ternyata ada kebaikan yang sudah Allah siapkan. Disinilah Bapak dan Ibu, kita bersabar untuk menunggu hikmah dari setiap peristiwa yang Allah berikan pada kita. Ini kan peristiwa yang kedua kalinya. Yang pertama kali ketika Ibunda Aisyah kalungnya hilang, kemudian beliau tertinggal, sehingga beliau ditemukan oleh sahabat namanya Sofwan. Maka turun Al-Quran surah An-Nur, mulai ayat 11 sampai dengan ayat 24. Dibersihkan namanya oleh Allah SWT, turun ayat. Kemudian yang kedua, kalungnya hilang. Kita sudah kaji di hadis sebelumnya 335 sampai dijiwit poyoke oleh Abu Bakar kan, gitu kan. Kata Ibunda Aisyah, tidak ada yang membuatku, tidak ada yang menahanku untuk bergerak kecuali Rasul tidur di pangkuanku. Jadi dijiwit orang oyak supaya tidak mengganggu suaminya. Tapi tetap jengkel dengan Abu Bakar kan. Buktinya apa? Abu Bakar datang mencelaku. Ini ciri-ciri wanita kalau lagi jengkel itu nyebut nama, Pak. Jadi jenengan kalau istri lagi jengkel mesti ngundangnya orang jenengan. Kon Mas kon pimen sih Mas, berarti lagi jengkel bojone. Titeni, Pak. Angan lagi orang jengkel tak jenengan. Mas jenengan pada dahar lagi jengkel, Mas kon pan mangan Mas. Berarti lagi jengkel. Iya, jadi kena dititeni ya. Makanya jangan bikin istri jengkel, Pak. Lagi jengkel kadang-kadang ekspresinya gitu aja sudah tahu. Nanti kalau suami tidak peka, nyebut nama. Akhirnya begitu nyebut nama tidak peka, notnya jadi naik kan gitu kan. Bisa bukan do, tapi bisa lasi kan itu. Ini Ibunda Aisyah jengkel dengan Abu Bakar, saya menyebut namanya. Abu Bakar datang untuk mencela. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil, Bapak dan Ibu, Usaid mendoakan Ibunda Aisyah, jazakillahu khairan. Setiap seseorang yang secara lahiriah bisa kita lihat memberikan kebaikan untuk kita, jangan lupa didoakan. Kalau laki-laki ya jazakallahu khairan, kalau perempuan jazakillahu khairan. Kadang-kadang karena geris ning WA
Iya, Ustadz, jazakillah, tak jawab, saya belum ganti kelamin kayak gitu. Masa nyong diomongi jazakillah, kan nyong lanang ya Pak. Harusnya kan jazakallah. Terus nanti orangnya ngirim lagi, maaf kan gitu kan. Jadi kayaknya tergesa-gesa jawabnya. Kemarin juga WA-an dengan penerbit ya, saking cepatnya balesi WA, nggih Pak, nggih Bu, matur nuwun, tak balesi Pak, terus tak kasih emoticon orang ketawa, langsung dia ngirim lagi, iya Pak, maaf. Jadi kadang-kadang kalau tergesa-gesa itu tipenya keluar ya, salah nulis, salah ngomongnya keluar. Kita mendoakan. Balasan terbaik orang yang membantu kita adalah dengan didoakan kepada Allah agar Allah yang memberikan balasan berupa kebaikan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil di 336. Tentang kisahnya sudah dijelaskan pada 2 pekan yang lalu. Sekarang ke bab yang ketiga. Babut tayammumi fil khadori idza lam yajid al-ma'a wa khafa fawatas sholati. Babu bab at-tayammumi tayammum fil khadori. Fil khadori maknanya waktu sholat sudah datang. Jadi kapan kita diizinkan tayamum, Bapak Ibu? Yang pertama syaratnya sudah masuk waktu sholat. Kalau berhadas kemudian belum masuk waktu sholat, maka kita belum terkena kewajiban untuk bersuci. Jadi diizinkannya tayamum, satu, sholat sudah masuk waktunya. Yang kedua, ada yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak bisa berwudu. Apa penghalangnya? Satu di antara 3 keadaan. Yang pertama sakit. Kalau kena air, sakitnya bertambah. Kemarin ada yang cerita habis operasi gitu ya Pak, operasi meripat, kemudian saya tanya, kok masih pakai kaca meripat Pak? Iya, ini 15 hari ya, 15 hari itu bahkan tidak boleh sujud, tidak boleh sujud, katanya nanti ketarik begitu. Saya tanya, wudu gimana Pak? Enggak boleh Pak Ustaz. Oh, ini kan menjadi penghalang orang boleh tayamum karena air ada tapi posisinya sakit. Atau yang kedua, sudah masuk waktu sholat, air tidak ada, maka boleh tayamum. Atau yang ketiga, dalam keadaan safar. Satu di antara 3 ini membolehkan orang untuk tayamum. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini, kenapa tayamum itu khawatir waktu sholat habis sementara air belum ketemu. Idza lam yajid al-ma'a wa khaufa, dan dia khawatir fawata itu habis, fawata sholati, waktu sholat habis. Kan kita sering mendengar kalimat ajjilu bis sholati qoblal fawt wa ajjilu bit taubati qoblal maut. Ajjilu, bersegeralah sholat sebelum waktunya habis, segeralah taubat sebelum ajilu bitaubati qoblal maut, bersegeralah bertaubat sebelum datang kematian. Itu judul di bab ketiga. Kemudian Imam Al-Bukhari mengawali dengan menyebutkan beberapa orang tabi'in. Yang pertama atau wabihi qala atauun. Wa qala Al-Hasanu, dan telah berkata Al-Hasan. Al-Hasan di sini bukan putranya Ali, bukan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan ya. Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in. Wa qala, dan telah berkata Al-Hasanu, Al-Hasan fil maridi, ketika sakit, ingdahu, dia memiliki al-ma'u, air, wala yajidu, dan dia tidak mendapatkan man, orang, yunawiluhu, yang menuangkannya. Jadi Hasan Al-Basri sakit, dia punya air, tapi ketika mau berwudu tidak ada yang membantu untuk menuangkan air. Berarti kan sakitnya lumayan berat.
karena tidak bisa berwudu sendiri. Maka ia tayammamu, dia bertayamum. Jadi suatu saat Bapak dan Ibu sakit di rumah sendirian, kemudian ada air tapi tidak ada yang bisa membantu mewudukan, maka boleh tayamum. Nah, ini pernah dicontohkan oleh tabi'in Hasan al-Basri. Kemudian meningkat ke yang lebih dekat, sahabat Rasul. Wa aqbala Ibnu Umaro, dan telah datang Ibnu Umar min ardihi, dari tanahnya, bil Jurufi. Abdullah bin Umar itu punya tanah di daerah Al-Juruf. Al-Juruf itu di luar Madinah. Fahadorotil asru, kemudian datang waktu sholat asar. Nanti kalau kita sudah sampai ke kitab waktu sholat, kita akan mengkaji betapa pentingnya asar, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah mengingatkan, orang yang luput tidak mengerjakan asar seperti orang yang kehilangan harta dan keluarga. Man fatat kumul asro yutiru ahlahu wa malahu. Maka saya titip pesan sekali, jagani asar. Hafidu ala sholawati. Ya, wassolatil wusto, jagani sholat asar. Maka kalau kira-kira menjelang asar, jangan mengerjakan pekerjaan yang tanggung. Wis kena asar jam 3:02 dadak ngeleleng, padahal kurang 5 menit. Ayo kesel tak ngeleleng disit ya. Barang tangi sepi ya, orang krungu adzan ya piye 5:30. Pimin Pak. Makanya maghrib 5:05 nembe wudu adzan maghrib. Berarti kan fatat kumul asro. Yang kedua, Rasul mengingatkan, man fatat kumul asro habito amaluhu. Orang yang luput dari sholat asar, Allah akan hapus amalnya. Pimin kue. Lebih bahaya kan? Habito amaluhu. Makanya jagani asar. Nah, ini Abdullah bin Umar datang dari tanahnya yang ada di Al-Juruf, datang waktu asar, kemudian dia berhenti di Marbadin Na'ami. Marbad itu tempat untuk, kalau sekarang parkiran ya Pak, tapi ini parkiran hewan. Di Marbadin Na'ami itu parkiran hewan, jadi tempat onta-onta ditambatkan di situ. Kemudian dia segera turun, fasollah, segera sholat. Begitu masuk asar, Abdullah bin Umar segera sholat. Tapi dia turun dari kendaraannya diikat dulu di mirbad ya, marbad. Summa kemudian dakhalal Madinata, dia masuk kota Madinah. Wasamsu, dan matahari murtafiatun, masih tinggi. Falam yu'id, dia tidak mengulangi sholatnya. Ini pelajarannya apa? Satu, boleh tayamum meskipun ada air jika dalam keadaan sakit. Aslinya kena air tidak apa-apa, tapi karena tidak ada yang membantu menuangkan, berarti kan bisa diperkirakan orangnya tidak bisa duduk, karena untuk meraih air susah. Sekarang kalau wudhu dalam keadaan berbaring, tidak ada yang membantu kan susah, bisa tumplak ngendi-ngendi orang, kan? Sudah ada yang membantu kan bisa diusap-usapkan. Yang kedua, pelajarannya ketika sudah masuk waktu asar, segera. Kadang-kadang gini, lagi naik motor, lagi nyetir mobil, lewat masjid adzan asar, setannya bisiki, ngarep esiana masjid mani, tenang baik. Lapas. Anak, tapi kanan jalan. Sudah kayak gitu, udah ada puteran. Mulai aduh, balik lagi angel, bukan ngarep, akhirnya laka. Jangan mau dipercayai, begitu ada adzan masjid ya berhenti, parkir situ, kemudian masuk masjid ikut sholat ya. Kita belajar dari para sahabat yang begitu disiplin. 337
Haddatsana Yahya bin Bukairin, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, qala dia berkata, haddatsana Al-Laitsu, telah menceritakan kepada kami Al-Laits an Ja'far bin Rabi'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, anil A'raji, dari Al-A'raj, qala dia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Umair maula ibni Abbasin, maulanya Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, aqbaltu, aku telah datang, aku, wa Abdullah ibnu Yasarin, dan Abdullah bin Yasar, maula Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulanya Maimunah, istrinya Nabi. Hatta, sehingga dakhalna, kami telah masuk, ala Abi Juhaim ibnil Haris ibnis Sommatil Ansori, ke tempatnya Abu Juhaim bin Al-Haris bin As-Sommat Al-Ansori. Faqala Abu Al-Juhaimi. Jadi di hadis ada Abu Juhaim, ada Abu Jaham, beda orang, Pak. Kalau Abu Jaham itu orang Quraisy yang memberi hadiah pada Rasulullah kain jambiah dari Yaman itu ya, yang coraknya ada motif makhluk bernyawa. Rasulullah kemudian mengembalikannya, minta ditukar yang tidak bercorak makhluk yang bernyawa. Itu Abu Jaham. Kalau ini Juhaim, jadi beda orang. Kalau Abu Juhaim ini orang Ansor. Kalau Abu Jahal beda lagi. Jadi jangan punya bayangan kalau namanya Abu itu berarti sedulur kabeh. Ya, kadang-kadang pamannya Rasul siapa? Abu Thalib, benar. Abu Lahab, benar. Ada yang ngomong Abu Jahal, bukan pamannya Rasul. Jadi, tidak semua yang depannya Abu itu kerabatnya Rasul. Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah datang min nahwi, dari arah Bi'ri Jamalin. Ini nama tempat di Madinah, Bi'ru Jamal. Falakiyahu rajulun, kemudian seseorang bertemu dengan Nabi. Fasallama, orang itu mengucapkan salam alaihi, kepada Nabi. Falam yuradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membalas salamnya. Hatta, sehingga aqbala, beliau menghadap alal jidari, ke dinding. Famasaha, kemudian beliau mengusap biwajihi, wajahnya, wayadaihi, dan tangannya. Summa, kemudian radda alaihi salama, Rasulullah menjawab salam. Ini yang cerita tadi namanya Abu Al-Juhaim. Dia datang menemui Rasul ditemani oleh Abdullah bin Yasar. Kalau Abdullah bin Yasar itu maulanya Maimunah ya. Ini yang cerita adalah Umair maulanya Ibnu Abbas bersama Abdullah bin Yasar bertemu dengan Abu Juhaim. Kemudian Abu Juhaim cerita, dia pernah bertemu dengan Nabi di suatu tempat namanya Bi'ru Jamal. Di situ Rasulullah berpapasan dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini kan mengucapkan salam kepada Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak jawab. Beliau malah menghadap ke arah dinding untuk tayamum. Selesai tayamum, baru Rasulullah menjawab salam. Maka ini kemudian diberikan penjelasan. Kenapa Rasulullah tidak menjawab salam? Ada yang berpendapat karena Rasulullah berhadas, jadi mendahulukan bersuci sebelum menjawab salam. Tapi ada yang berpendapat Rasulullah mendahulukan yang lebih utama. Bersuci itu lebih utama dibandingkan menjawab salam. Ini kan penafsiran para ulama begitu. Tapi Rasulullah kan tidak menjelaskan kenapa beliau mendahulukan itu. Ya. Ini yang secara lahiriah tertuang di dalam teks hadis 337. Lalu untuk kita pelajarannya apa, Bapak Ibu? Ketika kita sudah
masuk waktu sholat dan kita berniat untuk bersuci, maka hendaknya disegerakan. Sebab kalau tidak diselingi dengan kegiatan yang lain nanti lupa. Kan kadang-kadang begini, sudah azan kemudian kita ke tempat wudu, ketemu teman, ngapain? Ngobrol, plekedak, ngobrol. Akhirnya iqomah ya. Kadang-kadang ndak karo wudu karo ngobrol. Wisu orang peragat-peragat. Oh ngetahui tapi ngelengger ngelengna kancane pengen ngobrol. Itu orang eman-eman banyu ya Pak. Sama dengan kalau di jalan berkendara gitu ya. Ada orang naik motor reneng-reneng karo ngobrol. Mbok ya mandeg. Bukan durung wareg ngobrolnya mandeg. Ini ngobrol, bukan pengen penak ya mandek warung karo metang kan penak. Karo rendeng-rendeng, oh ya gimana, oh ya gimana, yang di belakang mau balap kan keter, pan tengah-tengah bukan nyaru, paling minggir bukan kesenggol kan. Itu persis kayak orang lagi wudu, wisu, tapi karo ngobrol, wisu, be orang berangkat. Tidak kayak gitu, mulai lagi kumur-kumur, cak ngobrol, jawabnya angel maning. Fokuslah pada hal satu kegiatan dulu. Kalau mau ngobrol ya ngobrol dulu, kalau mau wudu ya wudu. Kita dahulukan mana yang paling penting. Karena biasanya setan itu memperdaya kita lewat kegiatan. Rasulullah ngajari kita. Lu sudah mau bertayamum, kemudian ketemu dengan sahabat, mengucapkan salam, Rasulullah fokus. Jadi ini pelajarannya apa? Mendahulukan yang sudah diniatkan. Karena kalau tidak, biasanya geser. Sama dengan kalau ke pasar, Bu ya. Ibu mau ke pasar, iya. Mau beli apa? Sayuran. Ya langsung ke tukang sayur. Jangan mampir ke tukang daster. Nanti bisa-bisa pulang dan dapat sayur, dapatnya daster. Nah, daster tidak bisa dimasak kan tadi perkara. Kan? Begitu pulang, sayurnya di laka. Sih bisa nih, duitnya gue tuku daster kan begitu. Karena tidak. Jadi datanglah ke tempat yang sudah diniatkan. Itu pelajarannya ya Pak. Nah setelah fokus tayamumnya selesai, baru summa rodda alaihissalam. Rasulullah menjawab salam. Bapak-bapak lagi wudu, temannya datang. Pak, assalamualaikum, wudunya selesaikan dulu. Jangan jawab salam dulu. Apalagi lagi menghirup air ke hidung, jawab salam kan bisa senggruk. Atau kadang-kadang kalau diselingi tadi lupa. Itu sudah nyuci tangan, jawab salam, terus mikirnya mah juga butuhnya ya Pak. Cari kancane embuh sing butuh siapa kan malah tadi kangen. Selesaikan dulu fokus. Itu pelajarannya, oh, ya. Kemudian bab yang keempat ya. Babun al-mutayammimu hal yanfahu fihima. Al-mutayammimu, orang yang tayamum, apakah meniup fihima pada keduanya? Iya, apakah perlu ditiup apa tidak gitu ya. 338. Haddatsana Adamu qala, telah menceritakan kepada kami Adam. Haddatsana Syu'batu, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Haddatsana Al-Hakamu, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam. An Zarrin, dari Zar. An Sa'id ibni, dari Sa'id bin Abdurrahman ibni Absa. An abihi, dari bapaknya. Qala, dia berkata, Ja'a, telah datang rojulun, seorang laki-laki, ila Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab. Ini peristiwanya setelah Rasulullah wafat, setelah Abu Bakar wafat, Umar sudah mendapat amanah sebagai khalifah. Dia kedatangan seorang laki-laki untuk minta fatwa. Faqala, laki-laki itu berkata, ini sesungguhnya aku ajnabtu, aku junub. Falam usibil ma'a, aku tidak menjumpai air.
Faqala Ammar ibn Yasirin, kemudian berkata Ammar bin Yasir li Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab. Jadi ketika laki-laki ini datang, Umar sedang dibersamai oleh sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang ketika membangun Masjid Nabawi nyangking batane ora loro papat ya, kanan 2 kiri 2 sampai kepalanya berdebu diusap Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ke bakal mati ini dibunuh pemberontak. Jadi sudah diberitahukan ya, maka beliau kemudian meninggal dalam peperangan ya. Ammar bin Yasir, sahabat yang ketika masih remaja pernah disiksa sampai batas akhir kekuatan fisik. Jadi kepalanya dimasukkan air. Akhirnya dia kehilangan kesadaran. Terus diomongin tinggung Quraisy, tinggalkan Muhammad. Iya, ya. Orang sadar diceritani, kamu kan udah meninggalkan Muhammad, kapan lagi disiksa? Wedi kan? Lapor Rasul, turun ayat. Orang yang hatinya menyatakan diri keluar, lisannya menyatakan diri keluar, tapi hatinya tetap dalam keadaan iman, Allah mengampuni. Disiksa terus kan akhirnya kehilangan kesadaran kan ya. Ini Ammar bin Yasir. Dia bilang pada Umar begini, ama tadhkuru anna, apakah engkau masih ingat aku kunna keadaanku fi safarin, dalam suatu safar, aku wa anta dan engkau. Jadi di saat Rasulullah masih ada, Rasul pernah mengutus Umar dan Ammar. Ini beda orang apa ya? Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir diutus untuk suatu urusan. Kemudian kata Ammar, fa amma maka adapun anta engkau falam tusolli, tidak sholat. Begitu sudah masuk waktu sholat, Umar tidak sholat karena tidak ada air. Tapi Ammar bin Yasir itu istihad. Wa amma, dan adapun anak saya, fatama aktu, maka aku berguling-guling. Guling-guling pasir ya Pak. Guling-guling ya. Dalam rangka tayamum. Umar tidak mendapatkan air ya meneng bae. Kalau Ammar guling-gulingan. Jadi Umar ya beristihad karena belum turun aturan tayamum. Ammar beristihad daripada junub orang suci, wislah guling-gulingan baik. Jadi masing-masing beristihad. Ya, para sahabatnya. Fasolla itu kemudian aku sholat. Fadzakartu lin Nabi, kemudian aku menceritakan kepada Nabi SAW. Begitu sudah pulang, lapor pada Nabi. Tadi masuk waktu sholat, aku istihad karena junub, aku guling-gulingan. Bahasa Arabnya apa? Ma'ak, fatama'aktu, ya, guling-gulingan. Nabi menjawab, innama, sesungguhnya karena keadaan yakfika, cukup bagimu. Kafa itu cukup. Maka kita sering mendengar Allahul kafi, Rabbunal kafi. Terus iya, lanjutannya begitu ya. Kafi itu yang maha mencukupi. Yakfika, cukup bagimu, hakadha, seperti ini. Kata Nabi, nanti lagi kalau tayamum cukup seperti ini. Fadoroban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ardu. Kemudian Nabi memukulkan tangannya ke tanah. Cukup gini. Wa nafakha fihima, meniup keduanya. Damoni. Summa, kemudian masaha bihima wajahu. Masaha bihima, ya. Kita copot peci ini Pak. Bukan kenang debu sih. Kan pantayamum ya. Cukup kalau Rasul begini. Yakfika hakadha,
Fadorbal ardo, cukup. Kemudian tiup. Kemudian wa masahu bihima, diusap wajahnya. Setelah itu wa kaffaihi, selesai. Wa kaffaihi, bukan depannya ya. Dalam satu kali turbatan wahidat, satu kali, kemudian ditiup, usapkan ke wajah, kemudian ke punggung telapak tangan kanan, punggung telapak tangan kiri. Bukan depannya, depannya kan udah ditempelkan ke debu. Masa ke sini lagi? Bukan sampai siku ya. Kafaihi, pergelangan. Gampang Bapak Ibu. Tapi jangan kemudian tiap mau sholat gampang tayamum tidak boleh. Tayamum itu ada syaratnya. Syaratnya tadi sudah masuk waktu sholat, tidak ada air, sedang sakit. Jadi bukan pilihan. Butuh ada angel, tayamum tidak bisa, tidak boleh, ya, tidak diizinkan. Guling-gulingan ya tidak diizinkan. Kalau siswa kami ketika diajari tayamum bilang, wis pak kayak gue dok, lah nabi ini kayak gue pipi. Oh, laka kumur-kumur, tayamum kumur-kumur, laka. Ya, hadisnya jelas, baca gagah. Ya wis. Kan anak-anak sekarang begitu pak. Kalau diterangkan kadang-kadang suka. Ya. Beda tipis antara kritis dengan ngeyel. Ya. Beda tipis antara nyuwuti karo jelehi gitu kan. Ya diterangkan tayamum kayak kutok nih. Nah, itu caranya, jadi gampang sekali. Oke. Makanya sebenarnya jadi orang muslim itu benar-benar al-Islam yusrun ya. Islam itu mudah, semuanya dia mudah. Tinggal kitanya yang mau tidak. Satu lagi ya, apa Isa? Kurang berapa menit? 2 menit. Ya satu lagi. Bab 5, babut tayamumi lil wajhi wal kafaini. Tayamum itu wajah dan telapak tangan ya. Hadisnya 339, yang cerita adalah Ammar tadi ya. Bihada wa doroba su'batu biyadaihil ardo summa adnahuma min fihi summa masaha wajahu wa kafaihi. Jadi memukul dengan tangannya ke tanah, kemudian mendekatkan ke mulutnya. Min fihi, ya, mendekatkan ke mulutnya. Untuk apa? Ditiup. Summa masaha, kemudian mengusap wajah dan kafaihi. Kemudian hadis 340. Ini dari Abdurrahman bin Absa dari bapaknya, bahwasanya dia menyaksikan Umar berkata kepada Ammar, kunna fi sariyati fajnabna wa qala kafala fihima, tiup pada keduanya. Kemudian 341 ini masih Ammar kepada Umar ya. Tama'atu fa'ataitun Nabi SAW faqala yakfi kal wajhu wal kafani, cukup mengusap wajah dan telapak tangan. Kemudian 342 juga sama. Ini semuanya dari Ammar dan Umar. Kemudian 343 juga sama. Ammar berkata, Padoroban Nabi SAW biyadil ardo famasaha wajahu wa kafaihi. Itu sama semua. Jadi praktek tata cara tayamum diceritakan oleh Ammar setelah dia mengadukan pada Rasulullah yang pernah dia perbuat di perjalanan, dia junub, dia guling-gulingan, kemudian Rasulullah membetulkan cara yang benar. Kalau di Al-Maidah kan
famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya, usap wajah dan tangan kalau di Al-Maidah. Tapi untuk bisa menjelaskan tangan bagian mana, maka pakai hadis. Karena fungsi hadis itu diantaranya adalah bayanut tafsil, penjelasan untuk memerinci. Sama dengan di Quran, ayat tentang wudu itu hanya membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, kemudian telinga, itu ada di hadis. Itu bisa menjadi penjelasan yang lebih lengkap. Demikian, nanti kita lanjutkan setelah selesai sholat isya. Kalau ada yang didiskusikan.